Om Swastiastu, sahabat spiritual. Om Swastiastu, bagus. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mirama. Apa kabar, bagus? Baik. Ya, sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar, bagus. Sesuai agama masing-masing. Tuhan Yang Maha Esa, kami hari ini akan membagi apa yang kami telah pelajari kepada sahabat-sahabat pencari spiritual. Semoga apa yang kita sharing di sini, ilmu yang kita dapat berguna untuk kita semua. Hari ini Bagus akan membagikan tahap-tahap latihan spiritual seperti apa yang sudah diberikan oleh guru spiritual kami, Pagawan. Ada 12 tahap ya. Silakan Bagus, tolong di-share, semoga berguna dan kita dengarkan dari Bagus. Terima kasih Bagus, silakan. Ya, jadi Pak Guan, guru dari IVS kasih 12 sadana, ya, step-step bagaimana berlatih spiritual. Nah, yang pertama sekali adalah meditasi. Jadi, meditasi penting untuk melatih pikiran kita fokus dengan satu pikiran. Nah, biasanya kita bisa lakukan ini di awal-awal 15 menit selama 2 kali. Jadi 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Nah, kemudian read Vedanta, baca Vedanta atau baca scripture atau baca pengalaman orang suci ya yang sudah tercerahkan. Kita dalami bagaimana mereka berlatih spiritual, kita ambil inspirasi termasuk dari kitab-kitab suci agama ibu kita dan kita kontemplasikan. Itu penting untuk mempurifikasi pikiran kita juga. Selain tadi itu meditasi. Yang kemudian adalah kita perlu untuk menjaga kesehatan kita karena tubuh meskipun kita perlu untuk tidak melekat, tapi dia berperan untuk membantu kita menuju pembebasan. Nah, maka kesehatan tubuh itu penting karena kalau misalkan kita nggak sehat, sakit, kita nggak bisa meditasi, kita nggak bisa baca scripture, kita nggak bisa kontemplasi, dan fokus kita hanya untuk berusaha untuk sembuh. Maka kesehatan itu penting untuk menuju liberation, self-realization. Nah, selanjutnya adalah berusaha untuk tidak menyalahgunakan. Nah, hari-hari kita banyak waktu yang terbuang. Kadang kita nggak sadar bahwa satu hari itu 24 jam dan kita hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang produktif, itu ya mungkin bisa dibilang sepertiganya. Dan selanjutnya hilang begitu saja. Nah, ini kita banyak menyalahgunakan waktu. Dan yang lebih parah adalah menyalahgunakan pikiran kita. Jadi kita meskipun sudah tahu bahwa tujuan kita adalah menuju Tuhan, merealisasikan diri, tapi kita masih memikirkan dalam waktu yang senggang hal-hal yang sebetulnya jauh daripada tujuan kita. Maka menyalahgunakan waktu, menyalahgunakan pikiran, maupun menyalahgunakan hal-hal yang lain, tubuh, ataupun misalnya makan terlalu banyak, menyalahgunakan makanan, itu perlu dihindari. Nah, selanjutnya adalah think of others. Kita perlu untuk peduli terhadap orang lain. Karena dengan berlatih untuk peduli terhadap orang lain, kita mengecilkan ego dan kita lebih melihat segala sesuatu itu menjadi manifestasi Tuhan itu sendiri. Akhirnya dengan melihat orang lain, peduli orang lain, hati kita terbuka. Sebagaimana nanti juga dijelaskan di selanjutnya, kita perlu memperlebar
hati kita. Nah, yang kelima adalah be self-reliant and true. Bahwa kita perlu untuk independen, kita perlu punya prinsip, ya, punya sikap. Jadi kita nggak mudah digoyah oleh orang lain. Misalkan kita mau merealisasikan diri, ya kita konsen di merealisasikan diri ini. Ya, karena tantangan dari self realization, jalan menuju pencerahan ini biasanya adalah orang-orang di sekitar kita, bahkan pikiran kita sendiri yang membawa kita untuk menjauhi latihan spiritual, untuk menjauhi pertemuan-pertemuan dengan orang suci. Ya, makanya akhirnya kita menjadi goyah. Nah, maka penting untuk percaya terhadap diri sendiri. Ya. Dan selanjutnya cultivate love. Cultivate love berarti kita perlu menumbuhkan rasa cinta. Nah, rasa cinta ini ditumbuhkan dengan ketika kita mencintai diri kita sendiri, ketika kita mencintai guru kita. Nah, proses ini kita bisa lakukan dengan misalnya terus memikirkan guru, terus memikirkan orang lain, terus memikirkan diri sendiri dalam arti kontemplasi apa yang perlu disempurnakan. Sehingga dengan kita memikirkan guru, dengan memikirkan diri, atau dengan memikirkan orang lain, kita mampu untuk membuka hati, menumbuhkan cinta. Karena seperti yang selanjutnya itu, sadananya spiritual praktisnya adalah expand thy heart. Kita perlu untuk membuka perasaan, membuka hati. Yang itu tadi berkaitan bahwa kita perlu membuka diri kita sehingga kita menerima orang lain. Karena terkadang kita kan masih punya impresi antara suka dan tidak suka. Jadi misalkan kita dalam satu keluarga kita nggak suka si A, kita nggak suka si B, ya. Padahal mereka adalah saudara kandung kita sendiri. Maka latihan untuk menerima segala sesuatu, menerima orang lain, sikapnya seperti apa, itu perlu latihan. Dan itu berkaitan itu tadi dengan bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta. Ketika kita sudah menumbuhkan rasa cinta, otomatis kita mampu menerima orang lain apa adanya. Nah, kita juga perlu selanjutnya percaya terhadap Tuhan, percaya terhadap guru, percaya terhadap diri sejati, dan percaya terhadap scripture, kitab-kitab suci, atau tulisan-tulisan mereka yang sudah tercerahkan. Hal ini penting untuk kita lakukan karena tidak mungkin punya pengalaman spiritual tanpa ada kepercayaan. Kita perlu makanya menaruh kepercayaan bahwa apa yang aku lakukan benar, bahwa ungkapan guru benar, bahwa diri sejatiku adalah kebenaran itu sendiri. Nah, makanya kita nggak bisa melepaskan diri dari kepercayaan. Karena dengan kita percaya, kita berlatih spiritual, lama-kelamaan pengalaman spiritual akan hadir. Dan pengalaman spiritual itulah juga yang menumbuhkan rasa kepercayaan kita. Nah, maka selanjutnya sadhana yang perlu kita lakukan adalah become perfect. Nah, dari sadhana tadi tujuannya adalah untuk merealisasikan diri, merealisasikan Tuhan. Nah, itu berarti bahwa kita menuju ke kesempurnaan. Kita menuju ke kesempurnaan. Karena merealisasikan diri artinya kita sadar bahwa adalah kita kebenaran itu sendiri. Nah, ini yang sering ditakuti oleh banyak orang ya. Dengan bilang manusia itu lemah, manusia itu tempatnya salah. Nah, ini tidak boleh dalam Vedanta. Karena merasa bahwa kita lemah, merasa bahwa kita tidak bisa, merasa bahwa kita ini berdosa, itu adalah dosa itu sendiri. Jadi
kita perlu ya tadi punya kepercayaan yang kuat dan kita punya keinginan untuk menuju ke kesempurnaan. Selanjutnya adalah kita perlu untuk melepaskan ego spiritual kita. Karena setelah berapa lama kita berlatih spiritual, kita menjadi pelaku ya, menjadi pencari, ada tendensi, ada biji ego yang akan tumbuh. Ini wajar dialami. Jadi semisal kita berlatih spiritual dan di keluarga kita mereka nggak peduli, dalam arti mereka nggak terlalu spiritual, dan kita akhirnya punya tendensi untuk memaksa mereka untuk berlatih spiritual. Dan ini adalah salah satu ego. Atau ketika kita mencapai state tertentu dalam spiritual, kita mencapai pengalaman tertentu, realisasi tertentu, dan jebakannya adalah ego itu tadi, bahwa kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, maka penting untuk mengurangi ego, menyingkirkan ego dalam latihan spiritual kita. Nah, selanjutnya adalah kita perlu zikir terus-menerus. Pak Guan bilang Hare Krishna karena dia dapat perintah ini dalam tahun-tahun yang agak belakangan, 2004 ya. Nah, tapi kita bisa ganti misalkan kurang nyaman dengan agama ibu kita, misalkan Islam Allahu Akbar, atau dalam tradisi Katolik Rosario atau yang lain. Nah, jadi itu tadi 12 latihan sadhana yang perlu kita lakukan ya Mirama ya. Karena Mirama sendiri sudah lebih dari 3 tahun ya. Mungkin perlu tambahan. Kurang lebih begitu. Mirama. Terima kasih, bagus. Sangat bagus sekali penjelasannya. Dan buat Mirama, 12 sadhana ini sangat-sangat penting. Dan selalu ada di kamar istirahatnya Mirama. Itu setiap hari kalau bangun, Mirama baca apa saja yang belum Mirama lakukan dan apa saja yang Mirama harus lakukan. Sahabat spiritual, terima kasih untuk bagus. Terima kasih juga yang sudah Terima kasih Mirama. mendengarkan. Kita akan lanjut lagi sesi selanjutnya ke spiritual ego. Sangat menarik topik yang ini berikutnya. Kita tutup dulu sesi ini ya, Bagus ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye teman-teman. Makasih banyak loh, Bagus. Oke.